di sini dalam rangka memperingati HUT DTN yang ke-6 tahun, aku pengen bikin video tentang perjuangan dan perjalanan aku bisa sampai masuk menjadi anggota Polri dan kenapa aku memilih menjadi seorang polisi wanita. Sebenarnya bukan apa-apa sih, cuma kayak bentuk rasa syukur aku aja bisa menjadi bagian dari DTN 439, dan mungkin video ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik yang ada di luar sana untuk menggapai cita-cita. Dan mungkin juga ada teman-teman yang slating atau senior junior yang punya cerita lebih berjuang, dan ya setiap orang punya perjuangan masing-masing lah ya dalam menggapai cita-cita. Jadi aku mulai dari mana ya? Mulai dari awal kenapa bisa memilih masuk Polwan. Jadi awalnya itu kalau nggak salah berapa minggu sebelum ujian nasional ada pembagian brosur tentang penerimaan anggota Polri. Di situ awalnya aku masih kayak B aja gitu, karena mikir kayak oh anggota Polri kan tingginya harus 160 ke atas. Ternyata waktu brosurnya dibagiin itu ada guru yang ngomong, kamu nggak mau daftar, ini penerimaannya banyak dan tingginya tuh dikurangin jadi 155. Akhirnya aku kayak tiba-tiba langsung kepengen gitu, karena di bulan-bulan akhir aku di kelas 3 SMA mau ujian nasional itu aku belum nentuin setelah ini mau kuliah dulu atau mau apa. Teman-teman lain mungkin udah mikir aku mau tes ini. Kalau aku jujur waktu itu belum kepikiran apa-apa sama sekali, cuma mikir ya udah ujian lulus dulu gitu. Terus akhirnya brosur ini bawa pulang, ngomong ke papa sama mama, ngomong ini ada brosur penerimaan Polwan banyak, tingginya sekian, kayaknya aku masuk. Dan ternyata reaksi orang tua adalah mereka menolak saya. Waktu itu papa sama mama langsung ngomong enggak, papa sama mama enggak ada uang untuk masukin kamu di polisi. Terus aku ngomong enggak apa, ma ini daftarnya gratis, enggak bayar. Jadi aku jawabin kayak gitu. Terus yang kenal aku mungkin tahu ya sifatku gimana. Aku orangnya memang dulu kayak yang nggak berubah banget sih ya. Dulu aku tuh orangnya paling susah bangun, mudah sakit. Sebulan tuh minimal 2 kali sakit, berapa kali masuk rumah sakit, di sekolah suka pingsan. Terus akhirnya mama sama papa cari alasan lain, katanya enggak, kamu fisiknya nggak kuat, nggak usah, kamu juga susah bangun gini. Terus akhirnya aku punya jawaban ya emang agak durhaka sih jawabanku. Jadi aku ngejawab kayak jangan gitulah ma, apa ini orang aja preman bisa jadi, maaf ya, preman aja istilahnya bisa tobat, bisa jadi pendeta, bisa jadi pemuka agama gitulah, atau setidaknya bisa berubah menjadi orang baik. Masa aku cuma yang kayak susah bangun terus kayak fisiknya lemah gini nggak bisa. Tapi tetap ditolak, enggak pokoknya nggak usah, papa mau kamu kuliah kesehatan atau kuliah hukum. Dan aku nggak minat keduanya, namanya passion. Terus akhirnya seminggu kemudian setelah brosur itu aku tunjukin ke orang tua, ujian nasional tuh 3 hari ujian nasional. Selama ujian nasional itu aku nggak belajar, jadi belajar dikit. Jadi selama seminggu dengan 3 hari ujian nasional itu, di rumah tuh kan ada kayak loteng, kayak ada rumah di atas itu. Aku tiap malam sembunyi ngisi formulir, ngisi data online. Jadi itu aku pergi ke Polres diam-diam, pergi ngisi data online, pergi ke Polres, ngukur tuh aku benar-benar pergi berangkat sendiri, nggak ngomong, bolak-balik Polres ke rumah. Pulang ujian aku langsung ke Polres, pulang ujian aku langsung ngisi data. Itu 5 rangkap, berapa kali ngulang lah pokoknya. Yang pernah daftar adik-adik, abang-abang, lighting pasti tahu lah gimana. Jadi itu 5 rangkap kan nggak boleh ada yang salah, nggak ada yang boleh salah sama sekali. Terus akhirnya selama 3 hari ujian nasional itu aku belajarnya mungkin cuma 30%, 70% aku habiskan untuk mengisi data-data untuk mendaftar di Polri. Nah akhirnya di situ kan banyak administrasi yang harus dipenuhi, misalnya kayak
harus ke Capil, harus registrasi ini itu. Ada beberapa berkas yang aku nggak bisa ngurus sendiri karena aku juga harus fokus ujian nasional di hari itu. Sedangkan minggu depannya itu sudah pemeriksaan administrasi. Akhirnya pada hari Kamis setelah selesai ujian, itu sudah nggak ada ujian, aku ngomong sama orang tua karena di situ ada berkas yang harus ditandatangani oleh wali. Nah, akhirnya karena berkas itu aku ngomong lagi sama orang tua, "Pak, Ma, aku udah isi berkas ini, aku sudah ke Polres, aku sudah isi ini. Bahkan waktu itu aku uang jajannya nggak aku pakai buat jajan karena berkas 5 rangkap itu kan dibeli 100 berapa gitu, aku lupa waktu itu 100 berapa. Aku nggak ngomong, aku nggak minta uang sama sekali, pokoknya cuma minta tanda tangan orang tua sama berkas yang kurang-kurang. Akhirnya papa tuh cuma kayak, ya udahlah terserah kamu, papa tanda tangan, pokoknya ya udah jalanin aja, lulus nggak lulus ya puji Tuhan, nggak lulus ya ikutin maunya papa gitu. Nah akhirnya aku belum apa ya waktu itu, belum legalisir KK, KTP, pokoknya banyak banget yang belum diurus, surat keterangan belum nikah dan macam-macam. Itu aku nggak ngerti ngurusnya gimana. Terus papa cuma nanya apa yang kurang. Pas malam papa tanda tangan, apa yang kurang? Ini. Terus hari Jumatnya aku itu kan masih berangkat sekolah posisinya. Pergilah berangkat sekolah hari Jumat. Terus minta izin pulang cepat karena pengen ngurus yang ke Capil itu, karena dari rumah ke Capil lumayan jauh, setengah jaman. Terus tiba-tiba papa nelpon, di mana? Ini apa namanya? Minta KTP asli, gini. Kakaknya udah papa bawa, papa udah ke Capil, udah fotokopi ini, fotokopi itu, segala macam. Cuma ini KTP aslinya ternyata diminta juga sebagai bukti. Terus aku kayak kaget gitu. Hah? Papa udah di Capil ke rumah itu setengah jam. Terus akhirnya karena KTP ku yang asli nggak papa bawa, papa nggak tahu. Akhirnya papa nih pulang ke rumah, cuma demi ngambil satu kartu KTP ku itu. Akhirnya dia balik lagi ke rumah, total 1 jam, dan dia balik lagi ke Capil 1,5 jam, belum dia nunggu segala macam. Di situ aku kayak tiba-tiba kayak, ya ampun, orang tua tuh kayak gini ya ternyata, nggak setuju, tiba-tiba pergi bantu ngurus gitu. Terus gak lama papa pulang, aku di rumah karena bilang papa, ya udah papa yang ngurus ke Capil. Jadi hari itu aku nggak jadi ngurus apa-apa karena ternyata semua papaku diam-diam udah ngurus surat keterangan belum nikah, pokoknya yang di kecamatan, yang di Capil semua diurus. Tiba-tiba pulang dan nyodorin, ini udah lengkap semua, apa yang kurang. Di situ kok aku tuh cuma kayak nggak bisa mau ngomong makasih, tapi kayak rasa sayang, cara aku nunjukin rasa sayang ke papa mamaku tuh nggak bisa yang kayak papa makasih, peluk, papa makasih gini-gini, nggak bisa. Aku cuma kayak, oh iya papa makasih kayak gitu. Terus akhirnya Senin depannya kita pemeriksaan administrasi di Polres. Terus akhirnya aku nih lulus secara administrasi, lulus 2 hari pemeriksaan kalau nggak salah, karena waktu itu ijazahku ada yang salah namanya, ijazah SD, tanggal lahirnya salah. Terus pas mau berangkat, mama tuh sempat nangis pas berangkat tuh kalau nggak salah hari Jumat. Aku berangkat sama temanku, sehari sebelum berangkat mama tuh sempat nangis, bilang kayak masih kayak takut harus bayar gitu, masuk polisi masih takut harus bayar. Terus katanya, mama tuh nggak punya uang, gini, masa mama harus jual ini jual itu supaya kamu bisa masuk polisi. Terus aku bilang, nggak usah ma, nggak usah, masuk polisi gratis. Oke udah, aku berangkat bener-bener tanpa diantar, dan posisinya lagi nggak ada uang sama sekali, bener-bener nggak megang uang. Selama di Balikpapan tuh ini akhirnya berangkatnya ke Balikpapan. Nah selama di Balikpapan aku tinggal sama keluarganya teman. Lanjut ya, tadi anak aku nangis. Terus selama sebulan aku cuma tinggal sama keluarganya teman aku yang sama-sama daftar. Itu selama sebulan benar-benar di Balikpapan aku tinggal sendiri. Bukan tinggal sendiri, maksudnya sendiri tanpa keluarga, dan orang tua benar-benar nggak bisa jengukin karena memang waktu itu ya keadaan memang tidak mendukung. Akhirnya waktu itu hari pertama
pemeriksaan administrasi dan tinggi badan berat badan lagi di Polda di Balikpapan waktu itu. Terus dengar-dengar pada cerita bilang kalau udah di Polda biasanya tuh tinggi badannya bisa kurang 1 atau 2 cm. Terus akhirnya malam itu aku udah kayak yang pesimis, udah kayak pesimis ngomong ke, langsung nelpon papa, malam-malam nelpon papa, "Pak, kayaknya aku nggak lulus, katanya di sini tinggi badannya dikurangin sekian sekian sekian." Terus papa tuh langsung yang kayak seneng gitu, kayak, "Oh yaudah kalau kayak gitu, kalau misalnya memang nggak lanjut, besok papa pesenin travel, kamu langsung ke Samarinda aja, langsung daftar kuliah." Terus aku langsung kayak, ya udah ntar malam packing mau pulang, padahal itu baru 2 hari balik papan. Terus akhirnya dipanggil lah per Polres, masuk ukur tinggi badan, ternyata malah lebih 1 cm. Jadi awalnya itu tinggi badan 157 di Polres, pas di Polda ternyata kok jadi 158,6, kalau nggak salah 158,6. Terus telepon papa, "Ah, aku nggak jadi pulang, ternyata tinggi badannya malah lebih 1 cm." Telepon papa kayak gitu. Terus aku tuh kayak yang kayak antara senang sama kayak ya udahlah, jalan aja, ya udah kalau memang lolos jalanin aja dulu, lolos enggak ya sudah. Terus berjalan selama sebulan aku di Balikpapan tinggal sama keluarganya temenku yang dulu kita sama-sama baru kenal karena datang di hari yang sama waktu daftar di Polres. Terus akhirnya sekarang kita menjadi teman, menjadi akrab. Itu akhirnya tinggal sama keluarga temen yang kita sama-sama baru kenal, dan dia juga ternyata keluarganya itu dia baru tahu ada keluarga di Balikpapan. Sebulan kita tinggal di situ. Akhirnya udah hari H pengumuman kelulusan, siapa yang lulus, siapa yang enggak, dan ternyata puji Tuhan aku termasuk yang lulus. Waktu itu yang datang cuma mama waktu itu buat ikut di acara pengumuman kelulusan itu. Terus besoknya ini kan emang langsung harus berangkat, nggak ada jeda, hari ini pengumuman, besok udah langsung berangkat. Akhirnya nggak ada jeda 1 hari, hari Sabtu, berangkatnya itu hari Minggu. Waktu itu pergi ke bandara juga waktu itu sendirian, gak yang nganterin. Jadi mama tuh cuma kayak nganterin dari rumah saudara. Dia di Balikpapan sebenarnya ada saudara, cuma waktu itu aku nggak terlalu kenal, dan bukan nggak terlalu akrab, dan kayak nggak enak kalau mau tinggal di situ, apalagi kalau waktu casis kan pulangnya suka tengah malam, kadang ada yang hampir subuh baru pulang nunggu pengumuman. Nah, akhirnya mama cuma nganterin dari situ, aku dinaikin taksi ke bandara, berangkat sendiri. Dan sampai di bandara lihat, mungkin ada juga sih yang senasib sama aku, kayak nggak dianterin gitu. Cuma gimana ya, perasaan kayak berangkat keluar kota tanpa diantar oleh orang tua, tidak dilihat, hanya diantar dari depan rumah saudara, berangkat udah. Akhirnya hari itu berangkat ke Mojokerto, Jawa Timur. Waktu itu pendidikan di Mojokerto 7 bulan, dan puji Tuhan selama di Mojokerto selama 7 bulan aku yang dulu ke SMA istilahnya sakit-sakitan, sebulan bisa 2 kali pingsan, opnam. Selama 7 bulan di Mojokerto cuma satu kali sakit, itu pun sakitnya pas sudah akhir bulan, tipesnya kamu bener-bener nggak ada sakit apa-apa, cuma kayak ya biasalah kalau kaki sakit waktu lari segala macam. Tapi so far ternyata aku sanggup ngejalanin dan bisa ngelewatin 7 bulan itu, dan akhirnya selesai pendidikan kembali ke Kalimantan Timur. Masuk Pol Air, waktu itu kebetulan Kapoldanya kayak
ngasih kesempatan buat kita milih satkernya. Bukan milih sih, jadi kayak Kapolda nawarin ada jatah nih di Polair, siapa yang mau masuk Polair. Akhirnya waktu itu aku kan orangnya kayak penasaranan gitu kan, jadi akhirnya aku berdiri supaya bisa masuk di Polair itu. Dan ternyata Polair, kalian gak akan nyesel masuk Polair. Terus 5 tahun pertama aku dinas di Polair, dan sekarang pindah di pada Sumatera Barat. Ikut suami sih di sini. Jadi buat adik-adik yang pengen jadi anggota Polri, yang masih ragu, yang mikir kayak, Kak aku nggak punya uang buat masuk polisi, orang tua aku gini, Kak daftar Polri, daftar Polri polisi itu berapa? Nggak kehitung sih biayanya. Lupa biaya fotokopi berapa, belum biaya bensin, beli berkas 5 rangkap, terus sama apa ya, misalnya kayak gigi harus ada yang dibaikin tuh. Nah itu nggak kehitung, lupa deh berapa. Tapi untuk pendaftarannya ya gratis, puji Tuhan gratis. Walaupun waktu itu sempat kayak ada, ya biasa lah, orang-orang di kampung saya, di daerah-daerah tuh, di tempat tinggal pasti kayak mikir, papaku punya koneksi, punya banyak uang. Padahal ya itu modalnya hanya kepercayaan diri, restu, doa orang tua, dan juga niat, tekad. Kalau baru mau daftar udah mikir nggak punya uang, nggak punya biaya buat masuk Polri, itu mendingan nggak usah daftar sekalian. Karena belum daftar aja kita udah berpikir bahwa aku udah pasti nggak lulus karena nggak punya uang, nggak bisa bayar orang gini. Nggak, kamu salah. Kalau emang udah rezekimu dan kamu punya potensi, kamu niat, kamu berusaha, pasti kamu bisa masuk. Kalau sebelum daftar udah berpikir nggak punya uang, itu berarti kamu merasa dirimu nggak mampu, kamu nggak punya niat yang kuat, dan kamu nggak mau berusaha. Ya usaha aja dalam bentuk kamu belajar, cari tahu referensi tentang pendaftaran Polri, apa aja yang harus disiapkan. Tuh, jangan berpikir bahwa aku harus punya uang supaya bisa masuk. Enggak, itu salah besar. Oke? Jadi aku bingung nih mau nutup videonya gimana, tapi yang pasti aku berharap video ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat adik-adik di luar sana yang pengen jadi anggota Polri. Dan ini video bentuk rasa syukur aku, rasa bangga dan rasa senang aku bisa menjadi bagian dari DTN 439. So DTN 439 happy anniversary yang ke-6 tahun. Semoga kita makin kompak, makin solid, dan selalu dalam keadaan sehat semuanya, baik yang masih lajang, yang udah berkeluarga, yang belum ada yang punya cucu ya belum ada yang punya cucu. Pokoknya doa yang terbaik buat DTN 439. See you.